Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, karena tidak sedetik pun berlalu dari hidup kita kecuali berlalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengawali khutbah ini dengan satu nasihat penting. Nasihat sebagai bahan perenungan kita. Nasihat itu berbunyi: sejauh apapun perjalanan hidup kita dalam mencari dunia, garis finishnya tetaplah kematian. Kami ulangi kembali: sejauh apapun perjalanan kita mencari, mengejar, mengumpulkan pundi-pundi ekonomi kehidupan, garis finishnya tetaplah sama, yakni kematian. Semoga saat kita sampai pada garis itu, sampai pada garis finish kita masing-masing, kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum sampainya kita kepada garis finish kita masing-masing, minimal ada 4 bekal yang wajib untuk kita persiapkan bersama. Melalui khutbah singkat ini kami sampaikan 4 bekal tersebut. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Sepadat apapun kegiatan kita, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mungkin kita belum sanggup tahajud, mungkin kita belum sempat sholat duha, tak mengapa, tapi jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh amal manusia adalah salat. Jika bagus salatnya, baguslah sisa amalnya.
Jika buruk salatnya, buruklah sisa amalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bekal penting sebelum nantinya kita sampai pada garis finish kita masing-masing, jangan pernah menzalimi siapapun. Jangan rendahkan orang, jangan ambil hak orang lain, jangan hina orang lain, jangan kurangi timbangan orang lain, jangan curangi orang lain, apapun bentuk kezalimannya. Jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun dalam bentuk kezaliman apapun. Kalau sudah terlanjur, segera minta maaf, segera kembalikan haknya. Bahkan jika kondisinya sangat sulit, pilihannya hanya dua: menjadi orang yang zalim atau menjadi orang yang dizalimi. Maka sebagai seorang muslim, pilihlah untuk menjadi orang yang dizalimi daripada menjadi orang yang zalim. Sebagai misal, andaikan terjadi keributan perselisihan antara kita dengan keluarga terkait jatah waris, lebih baik jatah waris kita diambil daripada kita mengambil jatah waris orang lain. Andaikan ada perselisihan dengan tetangga terkait batas tanah, lebih baik tanah kita terambil daripada kita mengambil tanah orang lain. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mewanti-wanti, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati betul dengan berbuat zalim, karena dia akan menjadi kegelapan yang berlipat-lipat ganda kelak di hari kiamat. Dan innallaha la yuhibbul zalimin, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ini bekal yang kedua. Bekal yang ketiga, siapkan amalan yang masih mengalirkan pahala meski kita nanti sudah berada di liang kubur, sebagai investasi akhirat kita. Sungguh bahagia, kata Al-Habib Umar, beliau berkata, orang yang paling bahagia di antara kita adalah orang yang nanti nafasnya berhenti, tapi sumber pahalanya tidak berhenti mengalir. Siapkan mumpung hayat masih dikandung badan. Pertanyaannya, apa saja amalan yang masih mengalirkan pahala ketika kita sudah berada di liang kubur? Nabi menyebutkan ada 7 amalan yang mengalirkan pahala kepada seorang hamba meski dia berada di liang kubur. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. Kami sebutkan 2 di antaranya. Yang pertama, wakaf. Sisihkan sebagian harta kita untuk diwakafkan di jalan Allah. Bantu pembangunan masjid. Titipkan 1 sak 2 sak semen. Wakafkan Al-Quran. Atau bahkan kalau kita memiliki tanah yang banyak, wakafkan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh itulah harta yang sesungguhnya yang akan mengalirkan pahala meski kita sudah berada di liang kubur. Yang kedua dari 7 amalan yang mengalirkan pahala bagi seorang hamba meski dia sudah berada di liang kubur adalah doa anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita, wasiatkan kepada mereka agar terus membacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa itu yang kita harapkan dari anak-anak kita, dan menjadi investasi yang terus memberikan pahala ketika nanti kita tidak lagi bisa mencari pahala. Ini bekal yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, hati-hati dengan dosa jariyah. Di dalam Islam selain ada konsep pahala jariyah, juga ada yang disebut dengan dosa jariyah.
dosa yang masih mengalir kepada seorang manusia meski dia sudah di dalam kubur. Sebagai misal dan cukup biasa dilakukan oleh banyak manusia, terutama kaum hawa, mengupload fotonya di media sosial dalam keadaan tidak menutup aurat, bahkan sebagian sampai menjulurkan lidah-lidahnya. Berapa banyak pemilik akun-akun tersebut hari ini sudah dikubur, tapi fotonya yang tidak menutup aurat dilihat oleh banyak orang. Tidakkah itu akan mengalirkan dosa kepada orang tersebut? Bagi kita yang punya istri, punya anak gadis, punya saudara perempuan, ingatkan mereka agar segera menghapus foto-foto yang mungkin sudah sempat upload di dalam media-media sosial, karena itu akan menjadi dosa jariah yang akan disesali kelak di hari kiamat. Itulah 4 bekal jamaah sekalian yang mesti kita siapkan sebelum kita sampai kepada garis finish kehidupan kita masing-masing. Kami rangkum di akhir khutbah ini 4 bekal tersebut. Jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu, sesibuk apapun. Yang kedua, jangan zalimi siapapun dalam bentuk apapun. Yang ketiga, siapkan amal soleh yang mengalirkan pahala sebagai investasi akhirat kita. Dan yang keempat, hindari amalan atau perbuatan dosa yang menjadi dosa jariah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.